Ya maling bikin anak iko kaleh. Asal-usul wayang sasak. Ribut-ribut tentang wayang, Indonesia jadi berkeinginan untuk membahas asal-usul wayang di Lombok. Sahabat Infonusa, sudah tahu belum tentang sejarah wayang sasak? Kalau belum, nih Infonusa ceritakan kisahnya ya. Wayang sasak menurut Lalu Nasib, dalam buku layar nasib 50 tahun berkarya, maestro dalang wayang sasak Haji Lalu Nasib AR, karya Buyung Sultan Mukhlis, adalah wayang yang berasal dari Jawa. Wayang sasak datang ke Lombok bersamaan dengan kedatangan Sunan Prapen dalam misi penyebaran Islam di Pulau Lombok. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Sunan Prapen sendiri adalah anak dari Sunan Giri. Selain sebagai penguasa, Sunan Giri konon dikenal juga sebagai pengubah wayang gedok. Bersama dengan Pangeran Trenggono dan Sunan Kudus, Sunan Giri menciptakan wayang Kidang Kencana pada tahun 1477. Masih menurut Lalu Nasib, terdapat pendapat lain yang mengatakan bahwa wayang sasak dibawa oleh seorang mubalik Islam yang bernama Pangeran Sangupati. Ia diperkirakan datang ke Lombok pada abad ke-17. Keberadaan wayang sasak ditemukan pertama kali oleh R. Goris pada tahun 1936. Goris yang pada masa Hindia Belanda menjabat sebagai kepala arkeologi Keresidenan Bali Lombok, pada sebuah kunjungannya di Lombok Timur menemukan 200-an tokoh wayang sasak. Sayang, Goris tidak merinci nama tokoh-tokoh wayang tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1972, seorang etnomusikolog bernama Dr. Tilman Sebas menemukan sekitar 300 tokoh wayang sasak di Pura Pemaksan, Karangsongkang, Cakranegara. Tokoh-tokoh wayang itu diperkirakan dibuat pada abad ke-17. Pada tahun 1960-an, wayang sasak banyak dimainkan oleh dalang yang berasal dari etnis Sasak dan etnis Bali. Beberapa dalang dari kalangan Sasak yang dapat disebutkan antara lain Amak Purna, Amak Rumayat, Amak Sainah, dan Amak Roinah. Sedangkan dalang dari kalangan etnis Bali yang lumayan terkenal adalah Nengah Goang dan Made Kantun. Bahkan, wayang sasak pada tahun 1930-an sangat populer di Amlapura, Bali. Seorang Brahmana Buddha yang bernama Ida Pedanda Made Sangsit diceritakan sebagai dalang yang selalu memainkan wayang sasak. Ia juga disebut sebagai guru dari beberapa dalang muslim di Amlapura. Hingga tahun 1975, wayang sasak masih dimainkan di sana. Lakon wayang sasak yang sering dimainkan adalah Serat Menak. Cerita ini awalnya adalah hikayat Amir Hamzah. Namun oleh pujangga Yosodipura II diubah dalam bahasa Kawi yang kemudian dikenal sebagai Serat Menak. Lakon Serat Menak ini bercerita tentang ketokohan pejuang Islam yang bernama Amir Hamzah. Adapun tokoh-tokoh yang terdapat dalam wayang sasak yang dapat kami sebutkan antara lain Jayang Rana, Abdul Muthalib, Nursihan, Putri Munigarim, Selandir, Raden Maktal, Santanus, Bahri Bahram, Jin Sadal Satil, Baktak, dan masih banyak lagi. Menyebut wayang sasak, maka tidak akan lepas dari nama Lalu Nasib. Ialah dalang wayang sasak yang masih setia memainkan wayang sasak. Di tangannya, wayang sasak begitu populer. Beraniannya dalam reformasi wayang sasak dengan hal yang kekinian adalah penyebab kenapa wayang sasak begitu dicintai oleh orang Lombok. Karena Lalu Nasib lah
kita mengenal dan menyukai wayang sasak. Tokoh-tokoh punakawan seperti Ama Ocong, Jero Dangkem, Ama Kese, Ama Amet, Ina Itet, Ama Srimasi, Beko, dan Ama Balun adalah tokoh-tokoh yang akan selalu membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal. Itulah sedikit kisah dan asal-usul wayang sasak yang Info Nusa sajikan dari berbagai sumber. BTW, sahabat Info Nusa terakhir nonton wayang sasak kapan ya? Pendidikan politik. Anti politik asal kata licik.